Manusia sekarang ini kalau sudah dekat dengan Tuhan tuh dianggap sudah benar. Padahal Tuhan sendiri melihat perilakunya antar sesama. Kitab dibakar, bergerak semua. Saling lecehkan dengan ucap dan tingkah laku antar sesama biasa aja. Segala hal yang segala kejahatan, segala kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, segala hal-hal jelek yang terjadi di muka bumi ini, bukti bahwa manusia itu hanya membaca kitab, tapi tidak mempraktekkan isi kitab itu sendiri. Membacanya doang. Tapi kalau kita tidak hanya membaca, tapi juga mempraktekkan, kita mengerti isi bacaan itu, tentunya tidak akan ada hal-hal seperti ini. Tidak ngerti lagi aku apa maunya. Repot. Ketika kitab dibakar, demo satu dunia. Ketika ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, ada yang dilecehkan, ada yang dihina. Repot semua. Biasa aja. Masih ada yang saling bunuh. Masih ada yang saling banyak banget yang saling bunuh, yang saling lecehkan, yang saling hina, yang kena perkosa. Itu bukti bahwa semua pembaca kitab itu tidak ngerti apa mau dan maksud kitab itu sendiri. Karena kalau tahu dan mengerti isi dan maunya kitab itu, tidak ada lagi yang namanya perkosaan. Tidak ada lagi yang namanya saling membunuh. Tidak ada lagi yang namanya saling lecehkan. Tidak ada lagi yang namanya saling hina. Banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini, apapun bentuk kejahatan itu menunjukkan bahwa seluruh yang membaca kitab itu tidak ngerti maksud dari kitab itu sendiri. Hanya ngebaca doang. Fokusnya di cara membacanya. Nah, dia omongin seperti itu tersinggung. Marah. Serba salah. Emang kita manusia ini makhluk Tuhan yang paling gak tahu diri. Semua salah. Yang benar itu yang sesuai maunya. Makanya saranku buat seluruh ahli kitab tuh. Jangan hanya ngajarin cara membaca kitab. Tapi kasih tahu guna, fungsi dari tiap bacaan yang dibaca itu untuk apa.
Jangan hanya menyuruh sholat, tapi jelaskan arti dari tiap bacaan yang ada di sholat itu tuh untuk apa. Jangan memberitahu hanya membacanya doang. Itu kan terjadi pembakaran tuh karena dia tidak tahu fungsinya kitab itu apa. Di samping dia tidak tahu fungsi kitab itu apa, selain itu pula dia kecewa dengan orang-orang. Yang dibaca apa, yang dilakukan apa. Salah satu tidak usahkan kitab, banyak bacaan. Sholat aja. Baru assalamualaikum, habis itu ngomongin orang. Banyak pula yang kulihat, yang berkata, yang pada akhirnya menjadikan orang seolah-olah tiap ayat itu sakti. Seolah-olah tiap ayat itu bisa bikin kebal, bisa bikin rezeki banyak. Baca ayat ini tiap pagi, pasti tokomu laris. Baca ayat ini tiap sore, pasti cewek-cewek ngeliat lo keren. Aturan kitab tuh, biar kita ini jadi manusia yang berakhlak baik. Baik niat, ucap maupun tingkah laku. Aturan kitab suci itu, biar kita ini bisa saling menghargai. Aturan kitab suci itu biar kita saling menghormati, biar kita tahu tata krama, biar kita tahu sopan santun, biar kita tahu bagaimana cara berbicara dengan yang tua, biar kita tahu bagaimana yang tua berbicara dengan yang muda. Intinya akhlak baik, berakhlak. Berceramah sambil mencaci maki, berceramah sambil menyalahkan, berceramah saling menghujat, berceramah sambil mengkafir-kafirkan. Kalau semua yang mempercayai ayat itu sakti, coba bagaimana supaya ada bencana. Begitu ada bencana diam semua kan. Dan katanya banyak orang sakti, banyak yang pintar meramal. Sekali lagi ku tegaskan dengan tegas, kitab suci itu, terutama Al-Quran, karena aku Islam, tujuan utamanya itu biar kita jadi manusia yang berakhlak. Nah, kalau akhlak kita baik, akan dimudahkan oleh Tuhan. Baik itu dalam mencari rezeki, baik itu dalam hal kesehatan.
Kalau ada yang melecehkan kitab, kalau ada yang berani melecehkan kitab suci, kalau ada yang berani melecehkan para nabi, itu tandanya bahwa yang membaca kitab dan yang punya nabi, praktek hidupnya tidak berakhlak. Tidak ada manusia ini menolak kebaikan yang tulus. Tidak akan marah manusia itu kalau dihargai. Tidak akan marah seorang manusia itu kalau dihormati. Tidak akan marah manusia itu kalau tahu sopan santun. Karena niat, ucap, dan tingkah laku ini menyakiti banyak orang, melecehkan banyak orang, makanya jadilah seperti ini. Tidak akan berani. Jadi kesimpulannya, fungsi sebuah kitab suci itu panduan hidup agar kita jadi manusia yang berakhlak. Tujuan kita sholat biar kita ini jadi manusia yang tidak semena-mena. Tujuan kita bersedekah biar kita ini jadi manusia yang saling peduli. Tujuan kita puasa biar kita jadi manusia yang bisa menahan hawa nafsu. Tujuan kita pergi haji biar kita ingat sejarah, biar kita bisa meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh para nabi-nabi kita sebelumnya. Tujuan kita berzikir biar kita selalu ingat akan Tuhan. Dengan selalu ingat akan Tuhan, kita tidak akan kurang ajar, tidak akan semau gue, tidak akan merasa paling hebat. Kalau setiap manusia itu benar-benar mengakui Allah itu besar, tidak akan ada sombong manusia itu di dunia ini. Tidak akan ada satupun manusia yang sombong di dunia ini. Kalau benar-benar mengakui Tuhan itu besar. Kalau benar-benar manusia itu mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih, tidak akan ada manusia yang kurang ajar. Orang-orang yang kecewa akan kitab, orang-orang yang kecewa akan agamanya, orang-orang yang kecewa akan Tuhannya, itu tandanya orang-orang yang egois. Orang-orang yang bertuhan, beragama, dan membaca kitab karena ada mau.